Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendalaman Alkitab. Nah, khususnya siang hari ini kita akan melanjutkan di dalam Injil Lukas pasal 20 sampai ayat yang ke-47. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pasal 20, kita melihat bagaimana cara ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi yang sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dimulai kemarin kita belajar pasal 20 ayat 1 sampai 19. Ternyata siang hari ini kita belajar kembali pasal 20, kelanjutan dari Lukas 20. Sekarang Injil Lukas 20 sampai ke 47. Saya rindu masuk di dalam doa lebih dulu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, siang hari ini kami datang kepadamu. Dan kami bersyukur diberikan kesempatan boleh belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah tambah hari kami boleh mengenal akan janji-janji-Mu. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup dalam hidup pribadi lepas pribadi. Siang hari ini Tuhan kami tetap belajar melalui pendalaman Injil Lukas ini. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Sehingga apa yang pernah ada ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan melanjutkan di dalam Injil Lukas pasal 20. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-47. Saya tidak membaca ayat 20 sampai ayat 47 karena di dalam ayat 20 sampai 47 itu ada 4 perikop, ya. Nanti akan saya bacakan. Yang pertama itu berjudul tentang membayar pajak kepada Kaisar, ya. Akan saya bacakan ayat 20 sampai ayat 26 terlebih dulu. Saya bacakan Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, di dalam pasal 20 ini ayat 20 sampai 47 dibagi 4 cerita yang menarik. Bahkan di dalam 4-empatnya kita boleh belajar bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang benar-benar licik, bahkan mereka rindu menjadikan Tuhan Yesus bukan antara pribadi lepas pribadi, tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan. Dan pada saat itu banyak orang yang melihat. Jadi dia mengharapkan pertanyaannya itu Tuhan Yesus tidak bisa menjawab, supaya Tuhan Yesus bisa dipermalukan. Bahkan pada ayat yang kita baca tadi, mereka memiliki ide supaya
dapat melaporkan ke wali negeri. Jadi nggak main-main. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita membaca, kita melihat ada kata yang pertama dikatakan demikian. Ahli-ahli Taurat ini mengamati. Nah, kenapa mereka mengamati Tuhan Yesus? Karena mereka memiliki hati yang kurang baik. Ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bahkan rindu untuk menjadikan Tuhan Yesus dihukum oleh wali negeri. Itu yang dimaksud mengamati. Bukan sekedar mengamati, tetapi juga ahli-ahli, yaitu orang-orang yang pintar akan firman Tuhan. Mereka juga ingin menjatuhkan Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Kalau kita membaca ayat 20 dengan jelas dikatakan di sana, mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan. Nah, tadi saya katakan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan selalu di bait Allah dan selalu didengar banyak orang. Tetapi dengan banyaknya orang itu dipakai kesempatan untuk ahli-ahli Taurat ini untuk apa? Menjeratnya. Bahkan ingin menyerahkan kepada kuasa wali negeri kalau Tuhan Yesus benar-benar tidak bisa memberikan jawaban. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentunya pertanyaan ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan di mana banyak orang rindu mendapatkannya, yaitu mata uang, ya. Nah, kalau kita melihat ayat 22 ada suatu pertanyaan yang hebat. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mana sih negara yang gak ada pajak? Saya kira hampir semua negara merindukan pajak. Karena dengan pajak itu negara itu akan bertumbuh, berkembang, bahkan bisa menggaji untuk pegawai-pegawainya, bukan? Nah, rupanya pertanyaan ini pertanyaan diajukan tujuannya bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu. Tetapi mereka tujuannya bukan untuk mereka tidak tahu menjadi tahu. Tetapi pertanyaan ini supaya apa? Menjatuhkan Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Karena pada saat itu memang banyak orang mereka selalu mendengar tentang ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, satu hal yang menarik. Kalau kita membaca ayat 23, Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijebak pun dia tahu bahwa dia itu Allah. Dia adalah Sang Mesias. Kepada siapa Tuhan harus menunjukkan pertanyaan itu? Tentunya bukan siapa yang bertanya. Tetapi juga Tuhan Yesus mau supaya orang-orang di saat itu juga ingin mendekat. Paling tidak, bisa enggak sih pertanyaan yang diajukan ini? Saudara, kalau kita melihat tadi di dalam ayat 22 adalah pertanyaan yang unik. Yaitu pertanyaan boleh tidak? Dikatakan boleh tidak kita membayar pajak? Tadi sudah katakan seharusnya memang ada pajak supaya negeri itu jadi hidup. Karena maksud Tuhan Yesus tahu apa yang mereka maksudkan pertanyaan itu, Tuhan Yesus menjawab enggak kira-kira? Ayat 24 suatu jawaban yang luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Nah, karena pada saat itu memang mata uangnya dinar begitu ya. Ini ada hubungannya dengan pajak gitu ya. Nah, orang banyak juga saya yakin mereka juga mendengar apa jawaban Tuhan Yesus. Paling tidak ahli-ahli Taurat juga karena prinsipnya dia licik untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan luar biasa. Dikatakan, tunjukkanlah kepadaku
suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah? Rupanya jawaban Tuhan Yesus ini dengan benda yang bernama mata uang dinar ini. Tulisan dan gambar siapakah? Tentunya semua orang tahu. Itu ada tulisan dan gambarnya Kaisar. Benar, betul. Tetapi apa cukup dengan jawaban itu? Perhatikan ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wow, luar biasa. Mungkin pada saat itu kalau ini didramakan gitu ya, tentu banyak orang apa? Wah, luar biasa jawaban ini. Ahli-ahli Taurat apakah merasakan jawaban itu benar? Ternyata benar. Ternyata ayat 26 dikatakan demikian. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya. Di depan orang banyak. Mereka heran jawaban itu. Dan mereka diam. Wow, luar biasa. Ahli-ahli Taurat yang menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Gambar dan tulisan siapa? Tentunya semua orang juga tahu dan pernah melihat mata uang dinar itu. Ternyata jawaban Tuhan Yesus itu membuat apa? Membuat ahli-ahli Taurat itu menjadi heran. Mungkin begini, loh kok tahu ya? Loh kok bisa? Wong Tuhan Yesus itu sang Mesias. Dia datang ke dunia untuk memberikan hal kebenaran dalam setiap orang yang ingin diajarnya. Bahkan ayat 26 ini mereka, yaitu orang yang bertanya, kumpulan ahli-ahli Taurat ini menjadikan mereka apa? Heran. Bukan sekedar heran saja, tetapi jawaban Tuhan Yesus menjadikan penelengan dia. Kenapa? Dikatakan ayat terakhir, dan mereka diam. Berarti jawaban Tuhan Yesus itu adalah jawaban begitu luar biasa. Untuk orang-orang yang ada pada saat itu, mereka merasakan jawaban yang luar biasa. Bahkan ahli-ahli Taurat dikatakan ayat 26, heran dan diam. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan penjelasan. Gambar dan tulisan siapa? Boleh membayar pajak apa tidak? Tentunya boleh. Berikan sebagai kewajiban. Karena manusia atau orang-orang pada saat itu bukankah menggunakan uang dinar. Yaitu uang mata uang yang selalu dipakai alat jual beli. Nah itu adalah yang pertama. Di dalam ayat 20 sampai ayat 26. Sekarang kita masuk dalam perikop yang kedua. Ya. Perikop yang kedua ini ayat 27 sampai ayat 38 berbicara tentang pernyataan orang Saduki tentang kebangkitan. Mari kita akan baca pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Akan saya bacakan buat saudara. Tetap ada di pasal 20 ayatnya ayat 27 sampai 38. Saya baca buat kita bersama. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.
adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang Saduki tadi, orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia, semua orang hidup mendengar itu. Beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Perhatikan ayat yang ke-39. Ya, saya ulangi lagi. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Wah, luar biasa. Kalau kita melihat pada saat itu, ternyata apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang orang Saduki yang bertanya tentang kebangkitan, mereka tahu. Karena mereka tahu dari mana? Kalau kita melihat di dalam ayat 39 dikatakan, ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Lukas 20 ayat 27 sampai ayat yang ke 38, 39, 40, kita mendapatkan suatu pelajaran yang menarik. Orang Saduki, kumpulan orang Saduki melihat Yesus yang pertama tentunya. Karena Tuhan Yesus sering mengajar dan banyak orang mendengar dan banyak orang itu merasa dikuatkan. Nah, tentunya orang Saduki juga demikian. Pertanyaan buat kita, apakah orang Saduki tahu? Apakah orang Saduki tahu? Tentunya tidak tahu tentang arti kebangkitan. Karena di dalam pertanyaan yang kita baca tadi, dikatakan ada seorang menikah dengan perempuan. Dan di dalam ajaran Musa dikatakan perempuan itu menikah dengan suami, dikatakan yang pertama begitu. Dan tidak mempunyai anak. Tentunya pria yang kedua boleh menjadikan suaminya. Menggantikan karena suami yang pertama meninggal. Bahkan ditulis kedua, ketiga, bahkan sampai ketujuh. Wow. Jadi 7 kali perempuan ini menikah. Dan 7 kali juga prianya tidak meninggalkan anak. Dan ke-7 pria ini meninggal. Di sini ada suatu pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya, nanti kalau pada zamannya kebangkitan, siapakah suami dari istri ini? Wow, menarik sekali. Dikatakan begini, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya?
pada hari kebangkitan, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Wow. Jadi satu wanita ini dalam hukum Musa boleh menikah lagi dengan saudara dari pria yang pertama sampai pria yang ketujuh. Pertanyaannya orang Saduki ini menarik sekali. Kalau begitu pada saat kebangkitan, mana suami dari ketujuh? Apakah tujuh suaminya itu termasuk ketujuh suaminya dari orang ketujuh pria tadi? Tuhan Yesus menjawab luar biasa. Ya. Perhatikan ayat yang ke-34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Wow. Suatu pertanyaan dari orang Saduki ini sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Mereka memikirkan 7 kali wanita ini kawin atau menikah dengan pria, 7 pria begitu ya. Tapi ketujuh-tujuhnya mati dan tidak meninggalkan keturunan atau anak. Nanti kalau pada saat kebangkitan, siapa suami dari istri ini? Wah, luar biasa. Tuhan Yesus katakan, di dalam dunia lain, ya, kebangkitan itu yang dimaksud bukan pernikahan, perkawinan duniawi. Orang Saduki memikirkan di dalam dunia wanita ini memiliki 7 suami. Tetapi dalam dunia lain dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, tidak berbicara kawin dan dikawinkan. Tetapi apa? Perhatikan ayat berikutnya. Kalau kita membaca ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi di tempat lain maksudnya Tuhan Yesus adalah tidak ada lagi kawin mengawinkan. Semuanya seperti malaikat. Ya. Jadi nggak perlu lagi kata menikah, kawin lagi, punya anak. Enggak. Di dalam dunia lain yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah disebut anak-anak Allah. Yaitu semua orang tidak perlu lagi kawin, mengawinkan. Itulah yang dimaksud dengan dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati. Luar biasa. Tetapi dikatakan, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semuanya orang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang firman Tuhan pada siang hari ini, kita mendapatkan pelajaran bersama. Nanti di tempat lain, Tuhan Yesus katakan tidak perlu harus kawin lagi. Enggak. Tetapi semua itu seperti malaikat. Mereka tidak merasakan lagi dan kebutuhan-kebutuhan lagi. Tetapi mereka sama-sama di depan Tuhan. Mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Nah, itu jawaban dari Tuhan Yesus. Coba kita akan baca ayat 39. Bagaimana reaksi dari orang-orang Saduki yang mendengar jawaban dari Tuhan Yesus. Ayat 39. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Wow. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi yang dimaksud di dalam dunia kawin dan dikawinkan, istri 7 yang mereka, suami yang ke-7 pun itu berbicara di dunia. Tapi di tempat lain sudah tidak berbicara tentang kawin dan mengawinkan. Karena semua orang diubah menjadi seperti malaikat.
Nah, berikutnya kita akan masuk dalam perikop yang ketiga. Perikop yang ketiga ini berbicara tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Kita akan baca bersama-sama hubungan antara Tuhan Yesus dan Daud. Kita baca pasal yang ke-20 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan buat kita bersama. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perbandingan antara Daud di dalam perjanjian lama dan Tuhan Yesus ada di perjanjian baru. Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Yesus itu Mesias? Dan Daud adalah anaknya. Saya baca ayat 41 ya. Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Daud ada di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam kitab Mazmur sudah jelas ada ayat yang mengatakan, Tuanku duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Kalau kita melihat, para ahli Taurat adalah ahli dalam hukum Taurat. Ya, sekali lagi, ahli-ahli Taurat adalah ahli dalam hukum Taurat. Mereka menafsirkan hukum itu bagi orang-orang. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang bijak dan terhormat. Mereka membandingkan kenapa Tuhan Yesus dengan Daud. Ternyata kalau kita pelajari bersama, di sini kita melihat ada jawaban yang Kristus kerjakan kepada kaum Saduki untuk mengenai kebangkitan. Itu sudah kita lewati. Tetapi hubungan Daud dengan Tuhan Yesus, suatu pelajaran yang baru. Kalau di dalam manusia memang benar, Yesus dilahirkan. Sekali lagi, di dalam hubungan manusia, Daud dengan Tuhan Yesus di dunia dilahirkan ya, melalui rahim Maria. Tentunya dia seorang manusia. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Yesus anak Daud. Ya, jelas. Tetapi dalam Mesias, bukan lagi Yesus manusia, tetapi Yesus ilahi. Tentu juga kalau dalam kemesiasan keilahiannya, Yesus yang manusia itu disebut turunan anak Daud, betul. Tetapi dalam kemesiasannya keilahiannya, Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Nah, itu yang dimaksud hubungan Daud dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak langsung menjadi Allah. Tetapi Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Dan kalau kita tahu Yesus lahir di dunia sebagai manusia, Yesus adalah keturunan Daud, anak Daud. Tetapi dalam keilahiannya, sebagai Allah yang hidup, dia bukan menjadi anaknya Daud. Tetapi dia sang Mesias, ilahi, Allah sendiri. Tentunya Tuhan, bukan? Nah, itu adalah ayat
yang kita baca pada siang hari ini, hubungan antara Yesus dan Daud. Nah, berikut yang terakhir. Kita akan belajar bersama-sama di dalam tetap pasal 20, Injil Lukas pasal yang 20, berbicara tentang Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, saya beritahu sekali lagi, kalau tadi kita melihat di dalam pasal yang sama, pasal 20, ayat 1 sampai ayat ke-47, itu adalah suatu pertanyaan ahli Taurat. Bahkan dilihat banyak orang, ahli Taurat ini memang licik. Dia jahat. Dia ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bukan sekedar dia dengan ahli Taurat saja, tetapi dengan orang-orang yang mendengar. Karena Tuhan Yesus dia dikenal apa? Dikenal orang banyak karena menyampaikan hal kebenaran. Mengajar orang di bait Allah. Nah, ini adalah kesempatan terakhir di dalam pasal 20 berbicara tentang nasihat supaya waspada kepada ahli-ahli Taurat. Akan saya bacakan ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 46, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan, perhatikan ayat 47, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Perhatikan kata yang terakhir, ya. Orang Farisi itu, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kenapa dikatakan menerima hukuman lebih berat orang Farisi itu? Kalau kita membaca dengan teliti ayat yang ke-45 sampai 47 ini, orang Farisi adalah memiliki apa? Egois yang tinggi. Mereka sombong. Mereka tidak tahu tapi sok tahu, begitu ya. Bahkan mereka memakai jubah kebesaran. Bahkan duduknya paling depan. Supaya orang-orang melihat, wow, seorang ahli Taurat. Nah, kalau kita melihat dalam cerita ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Waspadalah supaya jangan sampai ditarik dalam dosa. Tuhan Yesus memberikan ajaran supaya kita bersama berwas-awas. Pada saat itu banyak orang mendengar ajaran Tuhan Yesus, hal kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus tahu, pertanyaan yang diajukan ahli-ahli Taurat itu ingin merendahkan Tuhan Yesus, ingin menjebak Tuhan Yesus, bahkan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus di antara banyak orang. Tetapi dalam pelajaran pasal 20 ayat 45-7 ini, ada wawasan yang baru yang katakan Tuhan Yesus. Waspadalah, artinya apa? Kita harus hati-hati. Kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai ajaran yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu menarik kita datang kepada ahli-ahli Taurat. Bahkan membuat dosa. Pelajaran pada siang hari ini mengajak kita bersama apa yang dikatakan Tuhan Yesus supaya kita tetap waspada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat waspada yang kedua, yaitu waspada agar jangan sampai dicelakakan oleh mereka. Apa itu dicelakakan oleh mereka? Tentunya mereka melanggar, membenci. Karena apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diadukan Tuhan Yesus itu, sebenarnya mereka itu ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pada ayat 46,
Jangan jelas dikatakan waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan. Istinya apa? Mejeng begitu ya. Dia suka berjalan-jalan kemana-kemana. Bahkan bukan sekedar berjalan-jalan, tetapi memakai jubah panjang. Dan suka apa? Diberi kehormatan. Wow. Istilahnya mejeng begitu ya. Dia ingin membuktikan dirinya orang yang baik. Membuktikan dirinya dia mampu. Dia ahli Taurat. Sehingga banyak orang ingin dijebaknya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Mengingatkan kita bersama. Waspada. Bahkan yang terakhir dikatakan. Penghormatan yang mereka rindukan. Ahli-ahli Taurat itu. Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Bahkan apa? Rindu dihormati, dihargai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semestinya di depan itu paling enak ya. Ibadah bisa langsung belajar firman Tuhan dengan enak. Mendengar dengan jelas. Tetapi ahli-ahli Taurat juga demikian. Dia dulu di depan. Bukan karena mendengar firman. Mungkin kalau Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, ahli-ahli Taurat mungkin juga sama. Tetapi tujuannya bukan mengerti dan banyak tahu. Tetapi tujuannya supaya orang-orang yang datang juga di peta Allah itu apa? Melihat dia dan memberikan penghormatan. Apakah cukup rindu dihormati atau mendapatkan penghormatan? Ternyata ayat 47 ditutup dengan kata demikian. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Wow. Perhatikan kata doa yang panjang. Kadang-kadang kita mendengar juga melihat saat ini ada yang berdoa itu panjang sekali. Mungkin orang lain menilai, wow, luar biasa. Imannya kuat, imannya luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan ahli-ahli Taurat ini? Ternyata mereka doa panjang-panjang itu supaya apa? Supaya mereka itu seperti kelihatannya orang yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat pada ayat 47 ini, orang-orang ahli-ahli fasih ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Dia juga menelan rumah janda-janda. Wow. Kasihan janda-janda pada saat itu. Karena ahli-ahli Farisi juga ingin mencari keuntungan. Ingin mencari penghormatan. Bahkan ditulis ayat 47 ini, banyak janda-janda yang dikelabui. Bukan sekedar mereka menelan akan harta benda mereka. Tetapi melalui doa-doa yang panjang, mereka menganggap seperti orang yang wow gitu ya. Hebat, mungkin wah doanya itu luar biasa. Itu pun yang dilakukan hanya apa? Supaya orang melihatnya itu menghormati dia. Ditutup ayat 47 ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Kenapa orang-orang Farisi menerima hukuman berat? Ternyata mereka bukan melakukan atas perintah Tuhan. Mereka melakukan pekerjaannya hanya menyombongkan diri. Membuktikan melalui doa-doanya dia mampu sepertinya dekat dengan Allah. Dengan doa panjang. Bahkan menelan harta kekayaan para janda. Banyak sekali yang dilakukan perbuatan yang kurang baik ahli Farisi. Orang-orang ahli Taurat ini. Ayat 47 dengan jelas Tuhan katakan. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Karena apa? Merugikan orang lain. Mengharapkan penghormatan. Bahkan supaya apa?
Ya duduk di depan, dilihat banyak orang. Orang yang wow. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti maksud kehendak Bapa. Biarlah renungan pada siang hari ini boleh menjadikan berkat buat kita bersama. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dan bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami boleh belajar bersama mendalami di dalam Injil Lukas pasal 20 ini. Kami boleh melihat dari ayat pertama sampai ayat 47. Bagaimana gencarnya ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang pandai. Mereka mencoba ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bahkan di hadapan orang banyak. Tapi Tuhan adalah Mesias. Dia adalah Allah yang hidup. Yang memberikan jawaban. Sehingga bisa menutup, membungkam. Bahkan ahli Taurat bisa diam. Bapak sepertinya apa yang disampaikan Tuhan Yesus mereka memujinya. Tetapi sebenarnya itu hanya belaka. Pada siang hari ini biarlah kami boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Biar tambah hari kami tambah dikuatkan. Tambah hari kami cinta ke Tuhan. Dan kami rindu melayani di ladang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini dan acara pendalaman Alkitab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.